Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mulai dari pelajaran 46 sampai beberapa nomor ke atasnya, kita akan belajar tentang highlight pahlawan iman. Ini merupakan eksposisi daripada Ibrani pasal 11 yang berbicara tentang iman. Tetapi kita akan bagi beberapa bagian. Saya mulai dengan bagian pertama mengenai arti iman pada saat ini. Tapi secara keseluruhan kita akan belajar untuk mengerti iman, yaitu melalui eksposisi Ibrani pasal 11. Dengan pertama kita bicara tentang apa arti iman itu. Kemudian kita lanjutkan dengan dimensi-dimensi daripada iman, dan kita akan melanjutkan pada highlights pahlawan iman, di mana setiap pahlawan iman yang ada kita bahas satu-satu untuk mengerti bagaimana dia menjadi pahlawan iman untuk menjadi teladan bagi kita. Selanjutnya kita bicara tentang apa itu yang dimaksud dengan definisi iman. Dan ketika bicara dengan definisi ini, apa itu artinya iman, kita akan bersama-sama langsung melihat pada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi secara otomatis definisi ini diberikan dan orang Kristen selalu akan menjawab yang sama. Tapi saya mau ngajak kita untuk melihat dengan lebih baik lagi sebagai mana berikut ini. Saudara yang terkasih, kita bicara iman, di mana dasar itu ada satu dasar yang kokoh untuk iman itu, yang merupakan pengharapan daripada iman itu sendiri. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Kemudian, apa yang kita harapkan? Kita harapkan tentu hidup kekal bersama dengan Allah. Tapi kita sendiri dikatakan bahwa kita sudah pegang sebuah bukti bahwa apa yang kita harapkan itu sudah on hand, kepegang tangan. Ya. Tapi ini yang dimaksud adalah progresif iman, di mana kita semakin hari sampai kepada apa yang kita harapkan itu, yaitu to complete. Jadi kita memiliki dasar yang kuat tentang pengharapan kita, dan kita sudah pegang buktinya dalam kehidupan kita pada saat ini, yang nanti setelah on hand itu atau dipegang, kemudian akan komplit, akan sempurna ketika kita mendapatkan hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Coba kita lihat satu persatu. Ketika kita bicara bahwa iman, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kita bicara pertama tentang substansi, dasar, substruktur yang kuat yang menjadi landasan bangunan di atasnya. Ini seperti pondasi pada bangunan. Itu hypostasis. Kalau kita bicara tentang hope, ini elpiso, artinya to wait for salvation with joy and full confidence. Jadi menunggu satu keselamatan, kita menunggu, tapi kita penuh dengan sukacita dan percaya seutuhnya, dengan nyaman di situ untuk keselamatan yang kita akan dapatkan. Atau dikatakan evidence, tentang buktinya adalah hal-hal yang sudah terbukti dalam keyakinan yang kuat itu. Seperti seolah-olah kita sudah on hand, kita sudah terpegang akan apa yang kita harapkan itu. Nah, ketika kita bicara tentang things not seen, itu berarti blepo, yang artinya memang tidak dapat kita lihat, tetapi kita sudah pegang buktinya, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh akan bukti. Saya mengumpamakan seperti ini, yaitu bahwa ada sebuah gedung yang apartemen yang akan kita bangun. Dia punya dua struktur, yaitu upper struktur maupun substruktur. Nah, ada pondasi dasar yang berupa tiang pancang. Kita bisa melihat ada pondasi yang disebut dengan tiang pancang untuk dilujamkan ke bumi untuk memegang kuat pondasi itu terhadap bangunan di atasnya. Nah, ini adalah pengharapan bahwa apa yang sudah kita harapkan dikatakan pondasi atau dasar daripada pengharapan. Itulah iman. Saya mengharapkan ada sebuah bangunan berdiri, tapi saya sudah mulai dengan dasarnya, yaitu membuat pondasinya. Itu adalah gedung apartemen. Buktinya apa? Ketika surat jual beli itu ditandatangani, saya sudah memiliki bukti bahwa saya memiliki apartemen, salah satu bagian dari apartemen yang akan dibangun. Walaupun saya tidak melihat ada apartemen di situ. Saya tidak pernah melihat ada apa, karena itu tanah kosong, tapi saya sudah mendapatkan akan tiang pancang yang sudah mulai dipacangkan.
Akhirnya ketika bukti itu lama-kelamaan dengan berjalannya waktu yang sudah on hand, akhirnya dia menjadi komplit dan kita bisa mendapatkan sebuah bangunan gedung apartemen di mana itu menjadi hak kita untuk menempatinya. Nah, ini dapat saya analogikan seperti ini. Pondasi itu adalah Kristus. Itu dapat dinyatakan dalam pertama Korintus 3 ayat 11 yang dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan Yesus Kristus. Jadi dasar kita Kristus. Berdasarkan kita berkata, pengharapan kita apa? Pengharapan kita adalah akan hidup kekal yang dijanjikan Allah di dalam penebusan oleh Kristus. Buktinya apa? Buktinya adalah Roh Kudus yang jadi on hand bagi kita. Ya. Yaitu dalam Efesus 1 ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ketika Roh Kudus diberikan dalam hati kita, itu bukti on hand kita sudah miliki. Tapi apakah kita sudah di surga? Belum, kita masih di bumi. Dan yang pada akhirnya kita memperoleh surga bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah. Saudara yang terkasih, analogi iman itu dapat kita katakan seperti beli apartemen. Kita ditawarkan apartemen. Dasarnya apa? Oh ya, saya percaya bahwa akan ada apartemen ketika satu lokasi itu ditetapkan dan direncanakan, ada blueprintnya, ada izin lokasi, market, gambar, dan sebagainya. Ya, walaupun hanya berupa contohnya aja. Ya, itu dasarnya, dan di situ mulai dipancang tiangnya. Harapan kita suatu saat akan ada apartemen untuk kita yang dapat kita tempati dengan nyaman dan sebagainya. Buktinya apa? Kita mendapatkan surat perjanjian jual beli dengan tanda tangan di atas meterai sebagai tanda bahwa kita memiliki walaupun belum nyata dalam kehidupan kita. Kemudian, apakah apartemen itu sudah kita lihat saat itu? Enggak, tidak ada. Tanah itu masih kosong, tidak ada apapun, tapi kita percaya bahwa akan ada bangunan apartemen di tempat itu. Ini yang saya katakan analogi ini. Kata iman itu sendiri menurut etimologi bahasa Yunani. Kata primitive root atau kata dasarnya itu diambil dari kata peito, yang artinya iman itu adalah membujuk seseorang sehingga kita menaruh sesuatu dalam hati dan pikirannya sehingga dia percaya apa yang kita katakan dan dia akan menjalani dengan rasa nyaman. Percayanya itu karena dia sudah betul-betul percaya. Kemudian berkembang menjadi pistis, yaitu keyakinan akan kebenaran yang mutlak yang kita percaya sungguh-sungguh. Sehingga apa? Dari situ kita belajar untuk setia. Itu bicara kesetiaan. Iman itu ada unsur kesetiaan. Yang banyak sekali dipakai dalam Alkitab ada kata pisteo. Pisteo ini artinya ketika saya berpikir, saya yakin itu akan terjadi. Ketika saya berdoa, Tuhan sembuhkan saya harus percaya dalam diri saya sembuh. To think to be true. Jadi apa yang saya pikirkan itu benar. Yang kedua itu bicara tentang bagaimana saya melihat satu standar moral, standar yang tinggi, dan saya bilang ini adalah kebutuhan saya mau ngambil itu. Jadi iman itu seperti saya melihat sesuatu yang tinggi dan saya bilang, oh ini benar-benar indah bagiku, ini cocok, ini saya butuhkan, saya mengambil itu. Saya percaya sepenuhnya kepada apa yang tindakan saya itu. Yang ketiga dinyatakan tentang intellectual faith, artinya percaya dalam pengalaman berjalan dengan Tuhan. Ini akan kita lihat dalam dimensinya. Apa arti intellectual faith? Itu mengajak kita dalam kesetiaan. Ketika kita mulai menanjak beriman, kemudian kita melompat iman lagi, kita lompat iman, itu intellectual faith, iman yang berprogres dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah video klip dari film yang berjudul The Walk, yaitu ada seorang yang punya obsesi untuk berjalan di atas kabel di atas kota New York di hotel yang paling tinggi. Jadi dia berjalan menunjukkan keseimbangannya, dia akan berjalan di atas kabel tersebut. Dan itu dia lakukan dengan latihan yang kuat dan sangat-sangat berusaha dengan keras, dia berlatih sehingga dia memiliki satu keseimbangan sehingga dia bisa berjalan di atas titian kabel dan begitu nyamannya dia berjalan seperti itu.
Kalau mungkin Anda dan saya diminta untuk berjalan di kabel, kita tidak akan mungkin berani. Karena itu ketinggian sekian ratus meter dari tanah, dan dia berjalan di hanya seutas kabel. Ditonton oleh begitu banyak orang dari New York. Ya. Nah, mereka ketika melihat dia melakukan semuanya itu, mereka bertepuk tangan. Ini orang ini luar biasa sekali keseimbangannya. Dia bisa berjalan di atas titian kabel dengan tenang dan nyaman seperti itu. Tapi masalah datang ketika perbuatan dia diketahui dan dia akan ditangkap oleh polisi. Ya. Nah, apa yang menjadi rahasia daripada ya ini adalah ketika sudah kondisi kayak gitu, ya, dia harus tetap tenang, dia harus tetap nyaman. Kalau tidak dia bisa jatuh. Ya. Dia harus percaya pada dirinya bahwa dia bisa melakukan semuanya. Dan dia kemudian berjalan terus menuju pada polisi-polisi itu. Ya, ketika mereka memanggil dia untuk turun, nah kalau dia turun dan akhirnya dia akan ditangkap. Ya. Tapi dia dengan percaya diri luar biasa dia melakukannya. Nah, orang sampai sangat-sangat tegang karena perbuatannya. Karena kalau dia ke sana dan dia akan ditangkap. Kalau seperti ini kan tidak mungkin polisi itu mau berjalan di atas kabel untuk menangkap dia. Ya. Nah, bahkan dia memberikan pertunjukan yang luar biasa. Ya. Dia jalan ke gedung sebelahnya yang berjarak beberapa puluh meter. Ya. Di atas kota New York yang begitu tinggi dengan hembusan angin yang kuat juga. Ya. Dan dia melakukan hal yang luar biasa. Dia menaruh tongkatnya, bahkan dia dalam posisi duduk melepaskan tangannya, dan dia duduk di atas ketinggian seperti itu. Ada sebuah cerita tentang Charles Blondin pada tahun 1890, yaitu dia berjalan di atas Niagara Falls, air terjun Niagara yang terkenal. Seperti ini dia berjalan di atas titian kabel. Kemudian dia bertanya kepada pengunjung yang menonton dia, apakah Anda percaya bisa kembali ke seberang sana dengan selamat? Atau saya berkata kepada Anda, apakah Anda percaya? Oh, kita percaya karena kita sudah menyaksikan bahwa dia bisa sampai dengan selamat. Oh, kita bilang bisa. Percaya? Kita katakan, ya, kita percaya. Tapi kalau si Blondin ini tanya, kalau percaya, oke, naik ke punggungku dan kita bersama-sama seberang. Anda mau? Seperti ini. Naik ke atas punggung dan berjalan bersama dengan Blondin. Pasti banyak orang akan bilang, waduh aku punya alasan masing-masing, jantung lah, ginjal lah, apa alasan-alasan semuanya. Karena kita tidak percaya sebenarnya, tapi kita mengucapkan saja di mulut bahwa kita percaya. Padahal iman itu berserah 100% dan taat. Jadi berserah, percaya kepada Blondin ini, dia akan bawa kita ke sana. Dan saya pasrah, saya berserah, saya percaya, saya tindakan saya langsung ikut naik. Nah, itu dia iman. Dan iman itu ada di tengah ketegangan itu selalu ada sukacita menikmati. Jadi sambil berpelukan di belakangnya Blondin, kita menikmati indahnya Niagara Falls. Kita enjoy, tidak ada ketegangan, tidak ada keraguan, itulah iman. Nah, walaupun sebenarnya tidak jelas di depan, tapi kita percaya. Kita kan belum ada sampai ke depan, kita tidak tahu apa yang bisa terjadi ke depan, tapi kita percaya sungguh, walaupun kita tidak melihat apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita percaya bahwa dia akan membawa kita sampai ke seberang dengan aman. Refleksi iman untuk kita adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Sungguh-sungguh dan menyerahkan hidup kita dalam tangan Yesus. Sudahkah kita berserah sepenuhnya kepada Yesus di dalam pimpinannya atas keseluruhan aspek hidup kita? Sudah kita mau berserah seperti itu, bahwa
Di tiap langkahku aku hanya percaya Yesus Tuhan, dan Dia akan menolong saya untuk melalui semuanya itu. Dia akan membawa saya dalam sukacita kepada sukacita yang lain, dalam kemenangan hidup. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda orang yang baik. Tuhan memberkati kita.